Halo, aku si pembaca cerita dan judul cerita kali ini adalah apa sebenarnya boneka animatronik besar itu? Namaku Markus, aku bekerja sebagai penjaga malam di sebuah restoran animatronik terbesar di kota ini. Tugasku simpel, setiap malam aku hanya perlu memastikan lampu di ruangan yang tidak penting dimatikan, lampu di ruangan yang penting tetap menyala, lalu berkeliling gedung memastikan tidak ada penyusup. Bosku selalu bilang satu hal penting, setiap kali aku berjaga, rute patroliku harus melewati ruang penyimpanan animatronik. Di sana semua boneka mesin disimpan, dari yang kecil, rusak, sampai maskot utama restoran, John si anjing. Malam itu semuanya terasa biasa. Aku mulai dari dapur, ruang makan, lalu lorong menuju penyimpanan. Lampu-lampu berkedip, menimbulkan bayangan aneh di dinding. Aku membuka pintu ruang penyimpanan, dan seperti biasa, deretan animatronik berdiri diam. Wujud mereka menyeramkan kalau diperhatikan lama. Ada badut karatan, boneka kucing dengan mata retak, dan di tengah ruangan, paling besar, John si anjing. Tingginya 2 meter lebih, matanya bulat besar, dan senyum lebar dipahat di wajah logamnya. Aku berjalan pelan melewati mereka. Setiap kali aku melewati John, aku selalu merasakan hal aneh, seperti matanya mengikuti gerakanku. Tapi malam ini lebih buruk. Saat aku menoleh sebentar, aku melihat kepala John sedikit miring ke arahku. Aku berkedip, dan posisinya kembali normal. Aku mencoba mengabaikannya, melanjutkan rute, sampai aku mendengar suara yang tidak seharusnya ada. Suaranya seperti sendi besi yang berkarat. Aku menoleh ke belakang, dan aku melihat John si anjing sudah tidak ada di tempatnya. Tubuhku langsung dingin. Aku memegang senter, menyinarinya ke sekeliling ruangan, dan dari kegelapan, terdengar suara berat. Tap, tap, tap. Seperti langkah besi menghantam lantai. Aku berlari keluar ruangan, menutup pintu secepat mungkin. Tapi lorong di depanku gelap, dan dari ujung lorong aku melihat sosok besar itu berjalan pelan ke arahku. Lampu berkedip, menampakkan wajah anjing dengan senyum permanen, kepalanya menunduk, lalu tiba-tiba bergerak cepat. Aku panik, berlari ke arah dapur mencoba mencari tempat sembunyi. Tapi suara langkah logamnya semakin keras. Piring dan gelas jatuh ke lantai saat aku menabraknya. Tapi aku terus berlari. Aku bersembunyi di balik meja panjang, menahan napas, berharap dia tidak melihatku. Hening beberapa detik. Lalu di bawah meja aku melihat 2 kaki logam besar berhenti tepat di depanku. Aku hampir menjerit. Tapi sebelum aku bisa bergerak, kepala besar itu menunduk, matanya merah menyala dalam kegelapan. Aku lari lagi, kali ini menuju pintu keluar. Nafasku terengah, jantung hampir copot. Suara langkah besi itu terus mengejarku, semakin keras, semakin dekat. Saat aku mencapai pintu utama, tanganku gemetar mencari kunci. Di belakangku terdengar suara logam berderit, seperti sesuatu yang mengangkat tangannya bersiap menangkapku. Dengan seluruh tenaga aku berhasil membuka pintu dan keluar ke jalan.